Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selama 40 tahun semenjak terusir dari surga dan tinggal di bumi, Nabi Adam tidak pernah makan. Ia tidak tahu harus makan apa. Nabi Adam juga telanjang sampai kemudian malaikat Jibril memberikan kain wol hasil tenunan Hawa yang kala itu belum berjumpa dengan Adam. Adam dan Hawa terpisah selama 500 tahun. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak bernutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka Jibril mengusap-usap kepala Adam dengan tangannya, maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya. Kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu, wahai kurma. Ibnu Abbas mengatakan Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutupi badannya. Dan Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu kepada malaikat Jibril karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa kedua kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengelola tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari dua kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggam tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga ia berbicara kepada Adam. Mengapa engkau memukulku? Adam menjawab, karena engkau membangkang kepadaku. Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun. Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Karena dahulunya sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang itu bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh bertangkai dan pada hari itu juga langsung berbuah. Suatu hari, dia berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati? Jibril menjawab, dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau, sebab dia berada di pinggir laut. Dia bisa mencari ikan dan memakannya. Adam berkata, hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi. Jibril berkata, wahai Adam, bergembiralah, Allah memperlihatkan Hawa kepadamu.
semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau akan berkumpul bersamanya. Ibnu Abbas mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Adam telah berakhir dan dia telah bertaubat, Allah menerima taubatnya. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Adam, pindahlah dari negeri Hindi ke Mekah, tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku, tentu aku akan mengampuni kesalahanmu. Bersamaan dengan itu, untuknya dia menurunkan dari pohon kayu, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. Adam berjalan dan bumi dilipatkan untuknya. Dan setelah Adam memasuki Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya untuk tawaf di tempat yang akan menjadi Baitullah tersebut. Dia mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali tanpa memakai penutup kepala dan bertelanjang. Itulah sunnah ibadah haji. Setelah Adam mengerjakan itu, Allah mengampuni kesalahannya dan menerima taubatnya. Setelah Adam bertaubat, dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Arafah. Adam pun pergi ke Arafah dan berdiam di sana. Tiba-tiba Hawa berjalan ke arah Adam. Mereka berkumpul di gunung tersebut. Sejak saat itu, diam atau wukuf di gunung tersebut dijadikan salah satu bagian dari ritus ibadah. Tempat tersebut diberi nama Arafah karena Adam dan Hawa saling dikenal di tempat itu. Kemudian Adam tinggal sebentar di Mekah dan kemudian pergi ke tanah India bersama Hawa. Menurut riwayat, perpisahan antara Adam dan Hawa terjadi selama 500 tahun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.